Nah, mengawali kajian kita pada malam ini, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Surat Al-Hajj adalah surat yang kedua dalam urutan surat-surat Al-Quranil Karim. Perhatikan ayat yang ke-46. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mereka memiliki hati yang bisa memahami atau telinga yang dengan itu mereka bisa mendengar? Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, walakin ta'mal qulubu, akan tetapi yang buta adalah hati allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Ya. Afalam yasiru fil ard, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka mendapatkan berbagai hal yang bisa mereka pahami dari apa yang mereka lihat di dalam perjalanan mereka? Atau telinga mereka mendengarkan berbagai hal yang mereka temui di dalam perjalanan mereka itu? Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, dan Allah a'lam, maha tahu dengan apa yang terjadi pada hambanya. Tapi Allah mempertanyakan di sini taubihan, ya, sebagai suatu teguran kepada orang yang telah melangkah di muka bumi ini melihat berbagai macam, padahal mereka dalam perjalanan itu punya hati yang tidak mereka tinggalkan. Mereka punya telinga yang tidak mereka tinggalkan. Tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan pelajaran juga? Bahkan mereka menantang Nabi dan Rasul agar Allah mendatangkan segera azab.
ini orang sudah malang melintang dalam kehidupan tapi tidak mendapat pelajaran dari perjalanan hidupnya. Mereka punya kalbu, mereka punya telinga, dan mereka juga punya mata. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesadaran dari perjalanan hidup mereka yang panjang dan telah melanglang buana ke berbagai penjuru itu. Malah sikap mereka, wa yasta'jilunaka bil azab, ayat 47-nya, malah mereka meminta segera kepadamu datangkanlah azab ini. Artinya apa? Lah sejauh itu perjalanan tapi tidak jauh dapat kesadaran. Berbagai yang sudah dilihat. Kalau orang Minang mengumpamakan jauh berjalan banyak dicari, lama hidup banyak dirasuh. Nah, tetapi kenapa tidak dapat pelajaran? Akal mereka yang ada di dalam kalbu tidak bisa faham. Pendengaran mereka tidak mengantarkan informasi yang bisa menyentuh perasaan. Tampaknya ada persoalan yang mendasar pada diri mereka itu. Apa itu? Mata batin yang buta. Ya, apa penyebabnya apa? Mata batin yang kemanapun akan berjalan, apapun yang dilihat, peristiwa apapun yang terjadi di hadapan mata, walaupun memekakkan telinganya sekalipun, tapi tidak mendatangkan apa? Kesadaran. Dikarenakan apa? Bukan mata lahir yang tidak melihat. Makanya dikatakan oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fokus kepada mata yang tidak buta? Telinganya bagaimana? Kenapa? Karena fungsi yang lain, telinga dan hati yang ada di dalam, sebenarnya secara hukum sabab akibat bergantung kepada mata. Mata ini kan jendela. Mata itu jendela masuknya berbagai hal ke dalam diri, dan itu lebih terbuka dibandingkan telinga. Nah, semestinya dengan mata mereka yang melihat itu tersentuh kalbu mereka, dijawab oleh hati mereka. Tetapi apa daya, walaupun mata lahiriah memandang, tetapi yang di dalam buta, sehingga pandangan itu tidak memberikan pemahaman dan kesadaran. Nah, jadi apa yang menjadi faktor penyebab? Makanya yang dilihat itu tidak memberikan pelajaran kepada seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena yang melihat itu hanya mata lahir. Mata yang ada di dalam dadanya, yaitu kalbunya, itulah yang buta, kata Allah. Makanya dikatakan Allah, la walakin ta'amal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Nah,
Bagaimana mengantisipasi ini? Supaya jangan dia mengalami hal yang seperti itu. Ada 3 pekerjaan qalbu itu yang tidak pandai banyak manusia untuk menjalankannya. Apa itu 3 itu? Yang pertama adalah tadzakkur. Yang kedua adalah tafakkur. Yang ketiga adalah tadabbur. Tadzakkur, zikir. Tafakkur, dari fikir. Tadabbur, itu adalah tugas apa? Tugas qalbu. Jadi banyak kita tidak menjalankan tugas berzikir, berfikir, dan bertadabbur. Mungkin kalau secara sederhana mungkin wak akan membantah tak berfikir wak kami kebian fikir. Tapi apa yang ditafakuri? Nah, mari kita coba menjelaskan satu persatu. Dan ketiga pekerjaan itu di mana tempatnya? Di dalam qalbu insan. Ialah yang berzikir. Karena itu hakikatul zikir, hakikat zikir itu di mana? Bukan berarti zikir lisan tidak perlu, perlu. Bahkan ada zikir yang menjadi syarat suatu ibadah baru dimakbulkan oleh Allah. Seperti dalam salat. Disuruh oleh syariat untuk membaca, harus dibaca dengan lisan. Walaupun dalam kategori sir, tapi tetap lisan membaca. Tetapi ketahuilah bahwa zikir lisan itu ya, tidak akan besar nilainya kalau hati manusia yang berzikir itu lalai dari apa yang dizikirkannya. Dan bahkan ketika qalbu berzikir sedangkan lisan tidak berzikir, zikir tersebut tetaplah zikir yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada orang berzikir dengan lisannya tetapi kalbunya lalai dari berzikir mengingat Allah, maka nilai dari ibadah zikir orang itu sangatlah rendah sekali. Jadi karena itu yang menentukan kualitas zikir apa? Qalbu. Sekarang apa itu zikir? Tadzakkur. Apa itu tafakkur dan apa itu tadabbur? Yang dikatakan dengan zikir adalah ihdharu syai'in,
menghadirkan sesuatu fil qalb, di dalam qalbu, bisifatihi, dengan segala karakter dan sifat-sifat dia yang khusus, sehingga tidak ada lagi yang lain yang bersanding di dalam kalbu insan itu selain dari apa yang dizikirkannya. Itu yang dikatakan zikir, menghadirkan sesuatu di dalam kalbu dengan segala sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh sesuatu itu, sehingga di dalam kalbu insan tidak ada syabih, tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada yang bergandeng dengannya. Itu baru dikatakan dengan zikir. Nah, kalau dibawakan kepada kita sederhana. Pernah bapak dan ibu-ibu bersuojo seseorang yang membawa cerita kawak, Pak, ada orang tanya Pak tadi, nah, keceknya sama sekolah aja Pak, ketika SMA dulu gitu. Mulai lawak mengana-ngana, siapa lah ya? Ini rantaunya di Sebarang, Sabut Negari, di Bogor. Umurnya seitu, hanya keceknya sama kelas 2 aja Pak dulu. Nah, kita mencoba mencari-cari tahu siapa lah. Apa kata kita? Coba sebutkan ciri-cirinya. Orangnya gak tinggi. Sampai pada waktu ketika itu saja tinggi, alun terpisah dewa antara seseorang itu dengan yang lain. Banyak kawan bonan tinggi. Ohnya putih kulitnya. Mulailah. Dan kulit galok mulai tersingkir dari pikiran. Ya orang enggak kapuk Pak. Dan kurui mulai menyingkir. Ya kan? Kemudian sampai kepada tanda yang spesifik. Ngadu luko di kaniannya. Baru tekan ada. Nah, ketika sempurna informasi maklumat, menyingkirlah seluruh yang lain dari fikiran dan hati awak, tagaklah orang tu serang. Oh, si anu tu. Itu baru disebut. Baru takana dia nemu. Baru dia zikir dia tu. Pak bapak dan ibu tu. Gitu umpamanya. Nah, kira-kira kalau kita berzikir mengingat Allah, lai bisa wak menghadirkan segala sifat, segala asma, yang itu hanya Allah yang punya dan tidak ada satupun yang bersanding dengan Allah dalam hal itu. Nah, kalau bisa, berarti dalam zikir wak satu-satunya dan awak kana dan awak pandang dan awak hadirkan siapa? Hanya Allah saja. Nah, kenapa? Yang lain tak bisa masuk, tak bisa memakai nama itu. Jadi ketika awak mengatakan subhanallah, subhanallah, ada tak zat lain yang bisa dikatakan subhana? Tak ada kan? Kalau kita berzikir ya alim, ya hakim, ada tak sesuatu yang bisa bersanding dengan Allah dalam perkara ilmu dan kehakiman? Nah, itu gunanya ilmu. Nah, ketika kita bisa menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam kalbu kita, menghadirkan maksudnya tentu bukan zatnya, tetapi adalah
ilmu kita berhimpun secara keseluruhan ke dalam qalbu, sehingga mata batin kita melihat hakikat dari semua itu, sehingga tidak ada yang bisa bersanding dengan Allah dalam hal itu. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalifatun lil hawadis. Jadi kalau kita mengatakan Allah basir, manusia kan juga basir, melihat. Kalau kita katakan Allah sami', manusia kan juga mendengar. Nah, ketika kita berzikir sami'allahu liman hamida, alaiba pisah dak antara pendengaran Allah di dalam keyakinan kita dengan pendengaran manusia yang terbatas. Itu baru zikir itu namanya. Kalau ketika awak menyebut Allah dengan segala sifatnya yang sempurna itu, masih menggantung juga lain dalam hal itu, Razzaq, ya Wahhab, ya Fattah, begitu kan? Ya Mu'ti, kau minta saki kan? Berzikir dengan itu. Tapi dalam fikiran, si anu tu nyambik jambo. Turun dapik, ndak dapik dia nyodoh. Berarti ketika awak menyebut Allah Wahhab, ketika awak mengingat Allah Mu'ti, alun tagak surang Allah dengan sifat itu itu dalam diri awak. Masih ada nan lain nama nantuan sampai tak sampai rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala tak pernah keliru membagikan jatah rezeki awak serang-serang. Jadi ketika kita menyebut Allah dengan segala sifatnya, apa yang kita hadirkan? Kesempurnaan Allah dengan segala sifat yang kita sebutkan itu, dan tidak ada satupun yang berserikat. Itu namanya zikir.